البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Talkhis Ahkamil Udhiyah, masih di muka surat 30. Qal as-sadis annaha idza talafat falaha salasu halat. Hewan sembelihan tadi, hewan yang hendak disembelih untuk korban, apabila dia mati, maka dia memiliki 3 keadaan. Ihdaha ayyakuna talafuha bi amrin la son'a lil adami fih. Matinya dia itu dengan suatu perkara yang manusia tidak berbuat apa-apa di situ. Kal maradi wal afatil as-samawiyah, seperti sakit atau ada bencana dari langit. Wal fi'lil ladzi taf'aluhu hi, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh kambing itu sendiri. Kalau kambing misalkan fatamutu bih, maka dengan itu dia mati. Fala dhamana alaih, maka pemiliknya tidak ada kewajiban bertanggung jawab sedikit pun. Illa antakuna wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, kecuali apabila memang beribadah korban tadi sudah wajib bagi dia di dalam tanggung jawab dia sebelum menentukan hewan tadi. Istilahnya dia tetap hutang nazar dan sebagainya. Li'annaha amanatun indah, karena hewan ini adalah amanah di sisinya. Talafat bisababin la yumkinu tadminu fih, binasa disebabkan oleh suatu sebab yang tidak mungkin ada jaminan di situ. Falam yakun alaihi dhaman, maka dia tidak wajib untuk membayar ganti rugi apa-apa. Fa in kanat wajibatan fi dhimmatihi qabla ta'yin, namun apabila memang bagusnya apa? Bagusnya ada penjelasan sebelumnya dan sebagainya. Baik. Namun apabila ibadah korban tadi memang sudah wajib dalam tanggung jawab dia sebelum menentukan hewan itu, wajib alaihi an yadbaha badalaha, dia wajib untuk menyembelih gantinya. Ma yujzi'u amma fi dhimmatih, yang akan membuat sah dari tanggung jawab dia tadi itu, membebaskan tanggung jawab dia. As-saniyah, keadaan kedua, ayyakuna talafuha bi fi'li malikiha, kematian hewan tadi disebabkan oleh perbuatan pemiliknya. Fayajibu alaihi an yadbaha badalaha, maka wajib bagi si pemilik tadi untuk menyembelih gantinya ala sifatiha au akmal, sesuai dengan sifat hewan tadi atau lebih sempurna. Liwujubi dhamaniha hinaid, karena ketika itu dia wajib membayar ganti rugi karena dia sudah menentukan hewan itu. Al-halu salisah, keadaan yang ketiga, ayyakuna talafuha bi fi'lin adamiyyin bi fi'li adamiyyin ghairi malikiha, kebinasaan hewan tadi disebabkan oleh perbuatan orang lain tapi bukan pemiliknya memang. Fa in kana la yumkinu tatminuh, kalau tidak mungkin untuk dibayarkan ganti ruginya, kaqutta'it turuq, seperti apa? Ada perompakan, yaitu apa? Yaitu perompak. Namanya perompak, kita tak akan datangi dia minta ganti rugi selama dia tidak ditangkap polis dan sebagainya. Fahukmuha hukmu mata lafat bi amrin lasin alil adami fih, hukumnya seperti keadaan pertama, yaitu binasanya hewan tadi karena perbuatan yang tidak dilakukan oleh manusia, yaitu pemiliknya tidak diwajibkan membayar ganti rugi karena ini musibah dilakukan oleh penjahat, yang mana kita tidak mampu untuk menuntut penjahat itu membayar ganti rugi. Baik. Kemudian alama sabaqa fil halil ula, seperti yang telah berlalu penjelasannya pada keadaan yang pertama. Wa in kana yumkinu tatminuh, tapi jika mungkin untuk dituntut ganti ruginya, ka syakhsin muayyanin dzabahaha fa akalaha, seperti seseorang, ada orang tertentu yang menyembelihnya lalu memakannya, au qatalaha, atau membunuhnya, au nahwah atau seperti itu, fa innahu yajibu alaihi dhamanuha, maka pelaku jinayah tadi wajib untuk membayar ganti rugi. Kita datangi dia, kita minta ganti rugi. Bimisliha, dengan yang semisal itu. Yadfa'uhu ila sahibiha, menyerahkan harganya atau menyerahkan penggantinya itu kepada pemiliknya. Liyudhhiya bih, untuk pemiliknya menyembelih di waktunya.
illa an yubari'ahu sahibuha, kecuali jika pemilik hewan tadi memang membebaskan si pelaku jinayah tadi min dzalik, dari tuntutan itu, wa yaquma bima yajibu min dhamaniha, dan si pemiliknya lah yang menjalankan kewajiban untuk apa, membayar ganti rugi, yaitu dia memaafkan orang itu, ya sudah, saya yang akan menggantinya dari tangan saya sendiri, dari duit saya sendiri. Al-hukmu sabi, hukum yang kelima, annaha idza dzubihat qabla waqti dzabh, jika hewan itu disembelih sebelum waktu penyembelihan, walau biniyatil udhiyah, walaupun dengan niat untuk menyembelih kurban, fal hukmu fiha kal hukmi fima idza utlifat ala ma sabaq, maka hukum hewan tadi seperti hukum apabila hewan itu dibinasakan berdasarkan penjelasan yang terdahulu. Berarti apa? Ini ada ganti rugi tentunya. Kalau yang menyembelih adalah pemiliknya membayar ganti rugi menukar, karena dia sudah menentukan kambing itu, kalau itu kambing, menentukan untuk apa? Untuk korban. Sementara sekarang korbannya belum sah. Wa in dzubihat fi waqti dzabh, jika hewan itu disembelih di waktu penyembelihan, fa in kana dzabihu sahibah, jika penyembelihnya memang pemiliknya, au wakilah atau wakilnya, faqad waqa'at mauqi'aha, berarti penyembelihannya sudah tepat pada tempatnya. Wa in kana dzabihu ghaira sahibiha, tapi jika penyembelihnya adalah bukan pemiliknya, wala wakilah wala wakilih, ataupun yaitu dan juga bukan wakilnya, falaha salasu halat, maka dia memiliki 3 keadaan. Ihdaha an yanwiyaha an sahibiha, yang pertama, si penyembelihnya meniatkan mewakili pemiliknya walaupun pemiliknya belum mengizinkan. Fa in radiya sahibuha bidzalik ajza'at, jika memang pemiliknya meridhoi itu, setelah itu dia ridho walaupun sebelumnya belum kasih izin, tahu-tahu sudah disembelih, lalu apa? Penyembelihnya bilang, ini saya sudah meniatkan jadi wakil Anda. Nah, kalau pemiliknya ridho, maka ini sah. Wa illam yardha bidzalika lam tujzi, tapi jika pemiliknya tidak meridhoi itu, maka ini tidak sah. Taib ala sahih, berdasarkan pendapat yang benar. Wa yajibu ala dzabihi dhamanuha, dan wajib penyembelihnya itu membayar ganti rugi bimisliha, semisal dengan hewan tadi. Yadfa'u ila sahibiha, menyerahkan kepada pemiliknya, liyudhhiya bih, untuk pemiliknya itu yang menyembelih. Illa an yubari'ahu sahibuha min dalik, kecuali jika pemiliknya membebaskan orang itu dari tuntutan tadi. Wa yaquma bima yajibu min dhamaniha, dan si pemiliknya menjalankan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Walaupun ini tentunya aneh. Jika pemiliknya ridho, maka sudah sah. Jika pemiliknya tidak ridho, maka yang menyembelih wajib membayar ganti rugi. Kecuali jika pemiliknya mengatakan apa? Sudah, engkau bebas. Sudah bebas berarti kenapa bebas? Apakah dia sudah meridhoi atau bagaimana? Kalau dia sudah meridhoi, kembali ke case pertama, tak perlu harus membayar lagi, menyembelih satu lagi. Taib. Kenapa? Karena pemiliknya sekarang sudah meridhoi. Taib. Maka untuk apa kemudian tadinya menuntut? Kecuali kalau apa? Pemiliknya memang berubah pikiran, semula tidak ridho, maka harus membayar ganti rugi, wajib membayar ganti rugi. Lalu tahu-tahu pemiliknya tak tega kepada orang tadi mungkin apa, niatnya baik atau apa, lalu dimaafkan. Kalau dimaafkan, apa makna dimaafkan? Kalau dimaafkan itu artinya meridhoi, semula tadi tidak meridhoi, sekarang meridhoi, tak perlu ada ganti rugi lagi. Tapi kalau pemiliknya sekedar memaafkan, tapi tetap tidak ridho, kecuali dia memang ingin menyembelih hewan dia sendiri, berarti tatkala pemiliknya sudah memaafkan, berarti pemiliknya lah yang membayar ganti rugi pada diri sendiri. Membeli kambing lagi misalkan, lalu menyembelih sesuai dengan yang dia inginkan. Dia ingin menyembelih sendiri. Baik. Qal waqilatu juz'. Ada pendapat yang mengatakan sudah sah walaupun tidak diridhoi. Wa illam yardha bidzalik, walaupun pemiliknya tidak meridhoi itu. Wa huwal masyhur min madhhabi Ahmad wa Syafi'i wa Abi Hanifah rahimahumullahu taala, dan inilah yang terkenal dari kalangan dari mazhab Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumullahu taala. As-saniyah, yang kedua, an yanwiyaha an nafsih,
la an sahibiha. Jika penyembelih yang sembarang-sembarang ini kambing punya orang lain, dia sembelih atas nama dirinya sendiri. Ini korban saya, padahal itu bukan kambing dia. Dan telah kita lewati di awal-awal kitab ini, syaratnya adalah itu milik dia. Sekarang bukan milik dia, malah dia sembelih sebagai korban untuk diri sendiri, misalkan. Tayyib. Fa in kana ya'lamu annaha li ghairi, jika dia tahu kambing itu milik orang lain, lam tujzi'an, maka ini tidak sah. Wala an ghairi, dan tidak sah mengatasnamakan orang lain. Wa yajibu alaihi dhamanuha bimithliha, dia wajib membayar ganti rugi dengan yang semisal itu. Yadfa'uhu ila sahibiha, menyerahkan kambing itu kalau berupa kambing kepada pemiliknya, liyudhiya bih, untuk pemiliknya itu yang menyembelih, illa an yubarri'ahu sahibuha min dzalik, kecuali jika pemiliknya membebaskan dia dari itu. Wa yaquma bima yajibu min dhamaniha, dan pemiliknya melakukan kewajiban, yaitu membayar ganti rugi pada dirinya sendiri. Wa qila tujzi'u an sahibiha, ada pendapat mengatakan ini sah untuk pemiliknya walaupun si penyembelih tadi mengatasnamakan punya dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Wa alaihi dhamanu ma farraqa minal laham, dan si penyembelihnya wajib membayar ganti rugi berupa apa? Daging-daging yang sudah dia bagi-bagikan. Wa in kana la ya'lamu annahu li ghairihi, adapun jika si penyembelih itu tak tahu ini milik orang lain, disangka ini milik dia sendiri, ajza'at an sahibiha, maka ini sah untuk pemilik kambing. Wa in kana dhabihuha qad farraqa lahmaha, jika si penyembelihnya telah membagi-bagikan dagingnya, wajaba alaihi dhamanuhu bimithlihi, maka dia wajib membayar ganti rugi dengan yang semisal itu, li sahibiha, untuk pemilik kambing, illa an yarda bi tafriqihi iyah, kecuali jika pemilik kambing meridhoi orang tadi membagi-bagikan daging itu. As-salisah, pendapat yang keadaan yang ketiga yang terakhir di sini, alla yanwiyaha an ahad, si penyembelih yang sembarang-sembarang tanpa izin itu, dia tidak meniatkan menyembelih korban atas nama siapapun, dia sendiri ataupun orang lain. Tak ada niat macam itu sama sekali. Fala tujzi'u an wahidin minhuma, maka tidak sah penyembelihan tadi untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Li adamin niyah, karena tidak ada niat. Waqil tujzi'u an sahibiha, ada pendapat yang mengatakan sah untuk pemiliknya. Wa mata ajza'at an sahibiha, bila mana penyembelihan tadi sah untuk pemiliknya, fi halin minal ahwalis sabiqah, di salah satu dari keadaan-keadaan terdahulu, fa in kana lahmu baqiyan, jika dagingnya masih tersisa, akhadahu sahibuha, pemiliknya mengambilnya, liyufarriqahu tafriqa udhiyah, untuk membagi-bagikannya seperti pembagian daging-daging sembelihan. Wa in kana dzabihu qad farraqah, jika penyembelihnya sudah membagi-bagikannya, tafriqa udhiyah, untuk apa? Membagi-bagikan sebagai hewan kurban, wa radhiya bidzalika sahibuha, pemiliknya meridhoi itu, fala dhamana ala dzabih, maka penyembelihnya tidak wajib membayar ganti rugi karena sudah diridhoi. Wa illa, jika pemiliknya tidak ridho, dhaminahu li sahibiha, dia wajib membayar ganti rugi untuk pemiliknya, liyufarriqahu tafriqa udhiyah, untuk membagi-bagikannya dengan pembagian penyembelihan, hewan sembelihan, hewan korban. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.